hari ini kita mau sama-sama belajar bukan saja mengolah emosi anak-anak di rumah, tetapi mengolah emosi kita sebagai orang dewasa. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar mendengar dari psikolog kita, Ibu Astrini. Harapan kami dengan adanya parenting ini, itu kita bisa sama-sama mendapatkan banyak hal pastinya yang bermanfaat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bantu anak didik kita, bantu anak-anak di rumah untuk tumbuh kembang mereka. Mari kita saling motivasi, saling membangun rasa percaya diri anak-anak di rumah, terlebih untuk kita semua. Itulah dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kami berikan kepada psikolog, alangkah baiknya saya membacakan tentang CV. Ibu Astrini, MPSI Psikolog. Ya, beliau adalah lahir di Bandung pada tahun 1980 dan beliau lulus dari Universitas Indonesia di Depok pada tahun 2006 dan kemudian melanjutkan kembali di Maranatha Christian University pada tahun 1998. Beliau juga aktif sebagai Personal Development Staff Student Advisory Center di Binus University. Kemudian beliau juga seorang school counselor at school di Sekolah Hexcom Indonesia Bandung. Beliau juga seorang profesional yang ya selalu memberikan psikologis at pluripotensi, kemudian movement-based learning, optimasi brain organization, dan beliau juga sebagai seorang speaker at seminar dan training. Wah, luar biasa ya, banyak sekali ini yang harus kalau dibacakan satu persatu, luar biasa ini Ibu Astrini, tidak diragukan lagi. Ya, selamat pagi Mama yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya bisa sharing pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dan juga mengelola emosi, membantu anak-anak mengelola emosinya masing-masing ya. Oke, jadi topik yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah emosi orang tua versus emosi anak ya. Apa sih sebenarnya yang sering terjadi gitu ya, khususnya dalam kondisi-kondisi saat ini di mana kita semua mengalami pembelajaran jarak jauh ya. Gitu mungkin selama beberapa bulan ini 6 bulan 7 bulan kita mengalami pandemi, akhir-akhir ini sih kita sudah mulai sedikit agak lebih longgar ya. Mungkin kita sudah ada yang bisa ke kantor, sudah bisa bekerja gitu ya. Anak-anak pun ada yang sudah bisa keluar sebentar sedikit tergantung situasi kondisi rumahnya. Tapi waktu awal-awal kita harus PSBB dan semua di rumah gitu ya, permasalahan emosi itu memang menjadi permasalahan yang paling banyak muncul gitu ya. Tidak terkecuali saya pun mengalaminya gitu ya, dengan perubahan-perubahan yang cukup besar yang kita alami, itu memang berdampak pada kondisi kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materinya, saya pengen dapat sharing dari papa mama juga atau guru-guru, karena guru-guru juga mengalami ya, harus di rumah, anaknya sekolah online juga, nyiapin bahan ajar juga gitu ya, papa mama yang di rumah, kerja dari rumah juga gitu, terus kemudian anak-anaknya sekolah online. Nah, kurang lebih mungkin 3 orang papa mama atau guru-guru ada yang mau sharing apa sih yang dialami dengan school from home, dengan work from home, apa yang anak-anak alami, apa yang orang tua juga alami, silahkan. Saya boleh sharing ya Bu Astrini ya? Boleh, silakan Bu. Boleh. Perkenalkan pagi semua, saya mamahnya Kimberly dari PG3, nama saya Vina. Mungkin kesempatan ini saya mau sharing tuh lebih, ini materi ini sih cocok ya buat saya pribadi, karena saya orang tua bekerja, terus pas selama pandemi ini kan pasti semua hal itu berdampak ya, maksudnya terus juga pas waktu saya masukin ke sekolah itu, karena kan ekspektasi saya tuh ya anak-anak bisa di lingkungan sekolah, bisa baur dengan teman-teman, selain maksudnya di sekolah juga pastinya kan kita juga
mendampingi, tapi kan seperti yang sebelum jauh dari sebelum pandemi itu pasti pikiran saya kan sekolah biasa seperti itu ya. Terus kendala yang saya rasakan itu Bu Astri ini karena mungkin saya bekerja ya, jadi saya tuh lebih banyak menitipkan kalau dari pagi sampai malam itu kan ke yang asuhnya. Jadi saya pertama itu mental saya dulu sih sebenarnya. Jadi mental saya tuh gimana ya? Agak lumayan kebagi ya, kepecah gitu loh. Jadi maksudnya kalau di sekolah kan mungkin saya bisa mempercayakan ke guru ya. Terus pasti gurunya juga lebih lebih pengalaman. Terus pasti beda lah. Kalau misalkan kondisi pandemi itu pasti beda yang saya rasakan. Jadi yang pertama saya rasakan tuh kesulitan itu tuh menghandle rasa trust dulu pertamanya. Jadi rasa kepercayaan saya terhadap orang rumah, gimana caranya bisa ngehandle, ngebantu saya, tapi saya juga ada tanggung jawab untuk pekerjaan. Oke. Itu yang pertama. Terus kedua, emosi itu juga benar, saya ngalamin banget. Karena di saat misalkan, kan kalau proses daring itu kan ya terlepas sinyal dan yang lainnya gitu. Tapi mood anak itu kadang sangat mempengaruhi ya Bu. Jadi maksudnya beda mungkin karena kebetulan anak saya ini kan dulunya sebelumnya pernah sekolah. Saya lihat itu pas waktu sekolah itu anak saya itu bisa gitu. Maksudnya belajar, ngikutin, terus teman-temannya bisa ngebaur apa yang disampaikan gurunya saat itu. Dia bisa ngikutin dan enjoy. Saya lihat tuh senang, happy banget dia kalau di sekolah gitu. Terus kalau di rumah bisa diulang lagi, ditanyain, Kimi hari ini ngapain, belajar apa. Terus dia cerita semuanya, segala sesuatunya tuh dia cerita. Dan itu saya ngelihat gitu, pas lagi proses daring gini, dia kadang baru bangun, terus moodnya harus sekolah pagi, yang mungkin yang dulunya harus berangkat gitu. Ini kan yang kita harus ngejelasin, Kimi sekarang nggak boleh dulu sekolah karena ada virus, gini-gini. Nah itu tuh awal-awal dan sering banget sampai hari ini pun saya ngalamin gitu. Untuk ngatur moodnya anak saya itu agak susah gitu. Terus nanti belum lagi kendalanya lagi pas di saatnya udah enjoy, terus tiba-tiba ada satu hal, lain hal, dianya kenapa berubah lagi moodnya. Itu juga kadang-kadang bikin saya ya mau nggak mau pengaruh ya ke emosi juga gitu, cara handle. Terus belum lagi mungkin ada tekanan dari kantor atau ada pekerjaan, ada tanggung jawab juga gitu. Jadi ya benar sih, maksud saya itu kendala-kendala hal itu saya alamin selama proses daring gini sih Bu Astri ini. Dan kesulitannya mungkin pertamanya sih dari ngontrol ini dulu sih. Karena ini kan saya juga baru anak pertama kan, jadi mungkin pengalamannya juga sama-sama masih harus belajar kan, gimana mungkin Kimi juga ke saya, atau saya juga ke ini, terus juga Kimi dengan orang lingkungan di rumah gitu, yang dipercayain untuk jaga Kimi selama saya nggak di rumah gitu sih. Lebih ke itu sih, jadi ya emosi ini tuh benar-benar saya alamin juga berdampak sih ke semuanya gitu. Baik Mami, sepertinya Bu Astri ini sudah bisa menangkap maksudnya ya Bu? Ya, oke. Terima kasih Mami Kimberly. Selanjutnya? Ada. Saya Novi, orang tua dari Carol, TKA 1. Ya baik Mami, silakan. Ya Bu Astri ini berbagi cerita, jadi memang mungkin sama dengan Mami Kimi ya, saya juga orang tua bekerja pada waktu itu gitu. Nah, saya ingin sharing, ternyata memang perubahan dari school from home ini, ternyata saya kaget juga melihat perubahan di anak gitu ya. Carol sendiri memang tipe anak yang sangat aktif, dia suka sekali berbaur dengan teman-teman, dan energinya sangat banyak gitu, sehingga dia butuh pelampiasan untuk benar-benar aktif gitu loh, dan itu yang tersalurkan selama ini di sekolah. Nah, yang saya sangat kaget begitu dia school from home itu, dia emosinya itu sangat-sangat berlebihan. Dia bahkan bisa melampiaskan rasa marahnya ke siapa aja, bahkan sampai aktif gitu. Jadi kayak misalnya mau mukul barang segala macam kayak gitu. Saya juga kaget gitu ya ngelihatnya. Dan yang paling juga berdampak rutinitasnya itu yang berantakan. Dulu itu memang saya sudah
karena juga kami 2 orang tua bekerja, jadi aktivitas sangat kami atur begitu ya, jam 8 dia sudah tidur, paginya jam 6 dia sudah bangun begitu. Nah, untuk yang school from home ini dia bisa tidur jam 11 malam, jam 12 malam, dan sangat mudah bosan gitu. Di rumah tuh kayak nggak ngerti dia harus ngapain, dan apalagi di awal-awal itu tetangga-tetangga juga nggak membiarkan anaknya untuk bermain bersama gitu ya. Jadinya benar-benar dia terisolasi di rumah begitu. Dan kami akhirnya dengan juga dampak dari work from home itu, kalau saya juga masih harus ke rumah sakit waktu itu ya, dan ayahnya Carol yang memang di rumah, jadi memang sangat menguras tenaga dan emosi kami berdua sebagai orang tua begitu. Jadi ya memang untuk kali ini sharing tentang emosi ini sangat kami butuhkan sih. Begitu Bu Ellen? Terima kasih banyak loh Mami Yes, Carol. ya Oke, sami-sami. yang terakhir ini dari saya posisi sebagai seorang guru, orang tua sudah, mungkin saya pribadi. Baik, jujur bahwa offline bertemu dengan anak-anak itu tidak bisa tergantikan, sungguh tidak bisa tergantikan. Tapi kita tidak bisa berbuat apapun karena memang kondisi pandemi seperti ini yang menuntut kami untuk Zoom. Lewat jarak jauh, sedih iya. Tapi kembali lagi bagaimana supaya saya sebagai pribadi seorang guru, juga para guru semuanya di TK Santo Yusuf, biarpun sedih kita tidak boleh menunjukkan wajah sedih. Kesel nggak bisa menunjukkan wajah kesel. Jadi pada saat Zoom, bagaimana kita para guru menyiapkan semaksimal mungkin antusias bahwa oke, kita akan bertemu nih dengan anak-anak. Dengan atribut yang mungkin kita gunakan sesuai dengan tema, dengan mimik yang kita siapkan, karena setiap pribadi anak juga harus disentuh. Dan seringkali memang kalau Zoom, kalau kadang terlalu banyak orang, ada guru yang lupa untuk menyapa anak. Dan itu membuat anak sedih dan menangis, tersinggung. Itu masalah, jujur itu pernah terjadi. Yang kedua masalah berikutnya adalah jujur bahwa kami membutuhkan persiapan buat anak di rumah. Persiapannya tidak mungkin dari kami. Jadi memang peran serta orang tua itu penting. Bagaimana menyiapkan diri anak pada saat Zoom. Karena memang ada, kalau anak memang situasinya bangun tidur, kemudian memang emosinya belum terolah, itu otomatis akan mempengaruhi proses belajar via Zoom. Lain halnya pada saat anak sudah disiapkan, mungkin sudah mandi pagi, mungkin sudah sarapan dulu, kemudian baru Zoom, itu wajahnya berbeda, ceria, kemudian akhirnya TikTok itu dapat. Itu yang kami pengalaman yang terjadi. Jadi memang kami berusaha semaksimal mungkin memberikan komunikasi yang terbaik buat anak-anak, memberikan materi yang menyenangkan buat anak-anak. Tapi kembali lagi memang kerjasama orang tua itu penting. Dan terima kasih sekali buat para orang tua yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami. Dan mohon selalu membantu untuk menyiapkan anak. Itu sih Bu Asrini kalau kami dari pribadi seorang guru. Oke, terima kasih Ibu. Iya, jadi memang dari apa yang sudah tadi di-sharingkan gitu ya oleh orang tua dan juga guru, bahwa situasinya memang tidak mudah buat kita gitu ya. Perubahan yang anak-anak alami pun cukup besar ya, buat anak-anak juga nggak mudah yang biasanya tadi harus pagi-pagi itu udah punya rutinitas ya, siap-siap berangkat sekolah, terus mungkin dia semangat, dia antusias mau ketemu sama temennya. Sekarang semuanya di rumah gitu, dan suasana rumah sama suasana sekolah kan beda untuk belajar gitu ya. Suasana rumah itu kan untuk kita biasanya pulang ke rumah gitu ya, rumah itu santai, rumah itu rileks gitu ya, kita bisa melakukan apa yang kita mau, struktur juga nggak terlalu banyak yang ada di rumah gitu, sehingga perubahan itu juga suasana yang ada itu juga membuat anak-anak perlu adaptasi gitu, dan kemampuan adaptasi setiap anak itu memang bisa beda-beda gitu ya. Ada anak yang mungkin santai aja, ada anak yang merubah situasinya agak susah gitu, ada anak yang saya pernah ketemu
Jadi pada akhirnya ya di rumah harus disetting ada tempat dia buat sekolah gitu ya. Jadi memang ada meja khusus untuk dia belajar, ada kursinya, mamanya jadi beliin lemari gitu ya, lemari yang ada gambar Hello Kitty-nya gitu ya, supaya dipasang di sebelah mejanya, ini tadi taruh bukunya di sini, sehingga jadi perlu menciptakan situasi tertentu buat si anak ini gitu, supaya dia bisa mau sekolah online gitu. Karena buat anak-anak TK tidak mudah ya. Keponakan saya juga masih TKA, ketika dia harus online, terakhir-terakhir laptopnya dipunggungin sama dia gitu ya. Aku nggak mau gitu. Pertama duduknya masih nyamping, lama-lama duduknya ngadep belakang gitu ya. Tapi setelah beberapa lama, itu kan proses adaptasi. Setelah itu lewat, dia mulai oke gitu ya untuk menjalani. Memang tergantung dari kondisi anaknya juga. Jadi ini adalah situasi yang kita hadapi gitu ya. Mungkin kita sudah punya rencana di tahun ini gitu ya, ketika memasuki tahun 2020. Oke, goal saya ada di sana gitu ya. Itu goal saya, jalannya lurus ke sana, saya bisa lihat gitu ya. Lalu pada kenyataannya sekarang ketika kita harus menjalani tahun ini itu naik turun ya. Tadi mood swing anak juga gitu ya. Mereka bisa naik turun karena ya bosen lah, tiba-tiba nanti semangat, tiba-tiba bosen lagi gitu ya. Memang ini hal-hal yang dialami oleh semua orang dan berdampak pada semua orang gitu ya. Keterbatasan kita juga banyak, yang tadinya mungkin kita bisa ketemu sama orang lain, kita bisa punya komunitas gitu ya, kita bisa punya kegiatan. Sekarang kita ada di rumah. Betul sekali bahwa rutinitas itu jadi berubah ya, karena anak-anak juga merasa di rumah, besok juga nggak harus pergi sekolah, ya tadi pada akhirnya ya udah tidur malam seperti kayak libur, seperti kayak weekend gitu ya, tidur malam besok nggak harus pergi. Nah akibatnya memang besok bangunnya lebih siang, mau sekolah jadi nggak harus siap-siap kan, cuman buka mata, sikat gigi, terus depan laptop gitu, itu bisa gitu ya. Kalau saya lihat keponakan saya yang udah SMA, ya udah gitu, atasnya kemeja seragam, bawahnya bisa celana pendek gitu. Dia udah siapin roknya digantung di sebelah. Kalau tiba-tiba dia harus berdiri gitu ya, roknya dia langsung pakai gitu. Jadi suasana situasinya memang berbeda sih untuk belajar. Itu buat anak-anak, buat orang tua, apalagi tadi yang ibu bekerja dan saya pun merasakan gitu ya, emosi yang terjadi juga cukup fluktuatif ya. Mungkin yang awalnya kita bisa buat gambar di sana, di itu, di pitching. Oh ada ya? Ini lagi dengerin atau YouTube, ada parenting. Mandi. Oke. Bagaimana? Saya lanjut ya. Tadi ya buat orang tua yang bekerja memang jadi agak susah juga gitu ya, mesti adaptasi juga. Kalau biasanya kita bisa fokus kerja di kantor, kemudian anak-anak di sekolah, fokus belajar, sekarang kita ada di rumah sama-sama gitu ya. Saya pun merasakan jam kerja jadinya bukan jam kantor lagi, dan itu nggak bisa gitu ya, di rumah punya jam kantor dari jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5, itu kayaknya nggak bisa. Bahkan akhirnya kerja jadi 24 jam gitu ya. Meeting-meeting dengan orang pada akhirnya di setting malam, karena kebanyakan ya di rekan-rekan saya kan perempuan gitu ya. Jadi kalau mau meeting, tunggu ya ngurusin anak dulu, nanti kalau anaknya udah tidur baru kita bisa meeting gitu ya. Sehingga akhirnya sempat pernah ada masanya kami harus meeting itu jam 9 malam gitu ya. Anak-anak udah aman, udah beres semua gitu ya, udah tidur di kamarnya masing-masing, baru kita meeting. Dan itu memang akhirnya menguras tenaga ya, menguras energi gitu. Belum awal-awal harus PSBB itu menerima bahwa harus kerja dari rumah, itu juga sangat sulit gitu. Anak saya masih baru 1,5 tahun, udah 20 bulan usianya. 1,5 tahun dia melihat mamanya ada di rumah, wah kayaknya bisa main nih gitu. Padahal mamanya butuh kerja juga gitu ya. Jadi kalau udah masuk kamar akhirnya harus tutup pintu, dia ketok-ketok gitu ya, mama gitu ya, mama gitu. Jadi memang perubahannya jadi cukup besar gitu. Pertama kali saya harus menerima kerja dari rumah, kantor tutup gitu ya, klien sama sekali nggak ada gitu. Itu berat juga, dan itu membuat emosi jadi fluktuatif ya.
hal-hal yang tadinya tidak masalah di rumah bisa jadi masalah gitu ya. Cuman karena naruh cucian piring kok nggak beraturan itu bisa jadi bikin kesel gitu. Jadi hal remeh-temeh itu memang jadi kelihatan dan bisa jadi bikin kesel gitu. Dan itu mempengaruhi juga situasi rumah ya. Kita bertemu dengan pasangan kita, dengan anak-anak 24 jam 7 hari yang tadinya masing-masing punya kegiatan gitu ya. Sekarang semuanya ada di rumah gitu dan semuanya punya tuntutan gitu. Sehingga akhirnya yang saya rasakan juga kalau udah sore bapaknya minta snack lah, inilah gitu. Jadi kayaknya masuk dapur lagi, kapan saya kerjanya gitu ya. Itu juga bikin emosi juga gitu lama-lama ya. Jadi memang ini perubahan yang kita alami dan saya rasa menuju kita 6 bulan, 7 bulan ini kita sudah mulai bisa adaptasi, kita sudah mulai bisa kemudian menemukan pola dan menemukan rutin gitu ya. Jadi memang apa yang kita alami siklusnya itu semua saling terkait. Siklus emosi ini terjadi pada orang tua juga pada anak-anak gitu ya. Apa yang kita rasakan, perubahan-perubahan yang kita rasakan itu nggak enak gitu ya. Terus mulai mempengaruhi pikiran kita, nggak nyaman, kok begini, kok begitu gitu ya. Akhirnya mempengaruhi perasaan kita jadi kesel, kita jadi bete gitu ya. Terus kemudian perilakunya jadi muncul gitu ya. Mungkin yang tadinya kita udah duduk diem sama anak belajar gitu ya, terus ngelihat anaknya depan laptop ini dulu, itu dulu gitu ya, ngapain, akhirnya jadi mamanya emosi gitu, kamu gimana sih mama udah temenin belajar, ini dulu, itu dulu, misalnya gitu ya, itu terjadi juga. Sabar ya, tidak mudah untuk menemani dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi emosi-emosi dan perilaku yang muncul yang saya juga amati gitu ya ketika selama masa pandemi ini, nggak sabar, terus kalau nggak nyaman kan anak-anak cranky ya gitu ya, kepanasan sedikit kan langsung yang muncul marah-marah gitu, yang muncul adalah kesel. Terus kemudian kita mungkin ada perasaan tidak berdaya juga gitu dengan kondisi yang seperti ini. Semuanya terhenti kegiatannya gitu ya, mesti dari rumah. Mungkin menyiapkan bahan ajar, guru-guru pertama dari rumah juga ada keterbatasan juga gitu ya, fasilitas tidak sebanyak yang ada di sekolah misalnya, terus kemudian ada yang sedih, ada yang jadi susah tidur ya, nggak fokus. Untuk anak-anak memang betul jadi mudah bosan, karena biasanya apalagi anak-anak TKA ini tadi energinya besar, kebutuhan bergeraknya pun besar gitu ya. Jadi untuk anak-anak 5 tahun ke bawah memang tugas utamanya adalah bermain. Makanya kan taman kanak-kanak adalah taman yang paling indah ya gitu ya, karena tugas mereka memang adalah di situ, bermain, bergerak, eksplorasi, karena dengan eksplorasi dan bergerak itulah mereka akan belajar gitu ya, mereka mendapatkan sesuatu dari kegiatan mereka ketika mereka bisa bergerak, sehingga betul memang anak-anak akan merasa sangat mudah bosan di rumah gitu, apalagi ketika nggak bisa keluar gitu ya. Untuk yang rumahnya masih di kompleks masih agak lumayan bisa gitu ya, karena kayak saya di kompleks masih bisa keluar, masih cukup aman gitu ya, anak-anak masih bisa jalan pagi, masih bisa jalan sore. Tapi untuk yang di jalan besar gitu ya, yang memang jadi harus terisolasi atau tiba-tiba orang di kompleksnya ada yang positif nih gitu ya, itu juga satu, kalau sharing dari teman-teman saya, satu hal yang juga tidak enak kondisinya gitu. Tapi saya bersyukur saya mendengar beberapa berita di mana tetangga-tetangga cukup suportif ya sama teman-teman yang memang terkena dan positif gitu, sehingga ada harapan lah gitu untuk kita bisa melewati ini dengan sama-sama kita bisa bergandengan tangan ya. Nah, ini adalah emosi dan perilaku yang sering muncul yang akhirnya kita alami gitu ya. Mungkin mood swing kita pun sebagai orang tua juga fluktuatif ya, ditambah anaknya begitu. Jadi pada akhirnya ribut dan berantem. Nah, kita harus apa sih gitu ya? Kita harus bisa belajar untuk mengatasi ini gitu ya, untuk mengatasi situasi-situasi seperti ini. Yang pertama, kita perlu tahu tumbuh kembang anak-anak kita itu ada dalam fase yang seperti apa gitu ya. Karena ketika kita paham tumbuh kembang anak-anak kita akan tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Apa sih yang mereka pahami sekarang ini, mereka dalam tahap apa? Sehingga ketika saya mau bicara menjelaskan tentang virus corona misalnya gitu ya, saya nggak bisa pakai bahasa orang dewasa gitu ya. Saya harus bagaimana menjelaskannya ke anak-anak, karena buat anak-anak ini abstrak.
mereka nggak ngerti gitu ya, kayak keponakan saya 4 tahun, yang dia tahu, pokoknya aku nggak boleh keluar rumah, di luar rumah itu ada virus gitu ya. Jadi ketika pada akhirnya saya bisa datang ke rumah orang tua saya, karena kebetulan mereka tinggal sama-sama, dia kok bisa datang, emang nggak ada virus gitu ya, nggak ada corona di luar gitu. Jadi semuanya masih konkret ya, untuk dia bisa paham agak susah gitu. Dan itu kita harus ajarkan dengan bahasa yang mudah ya. Nah, untuk pertama tumbuh kembang anak usia 4-5 tahun kita bisa lihat dari 5 aspek. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar di anak 4-5 tahun ini sudah mulai lebih matang ya. Ketika anak masih 2-3 tahun, itu mereka masih belajar untuk bisa koordinasi badannya. Mereka belajar untuk bisa menstabilkan badannya. Umur 4 menuju 5 sudah lebih stabil, sudah bisa menjaga keseimbangan badan. Sehingga kadang-kadang kita coba lihatnya, dia mampu nggak loncat 1 kaki gitu ya. Itu di anak umur 4 tahun ya, kira-kira seperti itu. Nanti ketika dia 5 tahun, loncat 1 kakinya bisa maju ke depan nggak gitu ya. Itu tandanya dia bisa menjaga tubuhnya, kestabilan tubuhnya dan menggunakan otot besarnya untuk bergerak ya. Kenapa motorik kasar jadi penting? Motorik kasar jadi penting karena dia fondasinya. Motorik kasar itu semua otot gelondongan yang ada di badan kita yang besar-besar gitu ya. Dia adalah fondasi dari tubuh kita. Ketika nanti anak-anak mulai banyak aktivitasnya di sekolah, ketika dia harus duduk memperhatikan ke depan, motorik kasar itu mensupport. Motorik kasar itu mendukung kemampuan dia untuk bisa fokus dan konsentrasi. Ya, setelah motorik kasar, ada motorik halus. Motorik halus ini adalah otot-otot kecil yang ada di ujung-ujung badan kita. Ya, di tangan, kemudian di mata, di bibir, ya, di ujung jari kaki, gitu ya. Itu motorik halus. Gunanya untuk membantu kegiatan yang lebih kecil-kecil gitu ya. Kalau untuk kegiatan akademik, pegang pensil, menulis, mewarnai, menggunting gitu ya, itu membutuhkan motorik halus. Kalau motorik kasarnya bagus, maka motorik halusnya juga akan tersupport ya. Karena motorik halus itu, otot-otot kecil itu semua nempelnya sama otot-otot gelondongan yang besar-besar itu. Jadi motorik kasar oke, motorik halus juga akan tersupport dengan baik. Di anak usia 4-5 tahun barulah mereka mulai pegang pensilnya itu bisa tripod grip ya. Jadi kalau masih umur 2, umur 3 nggak perlu diajarin nulis. Kalau tulis megangnya masih begini, ya memang beginilah prosesnya mereka memegang pensil gitu ya. Belum bisa begini, ototnya belum kuat untuk bisa sampai tripod grip gitu. Jadi umur 4-5 memang biasanya TKA ke atas, TKB itulah baru persiapan mereka mau menulis, tapi masih pra-menulis kegiatannya. Belum sampai menulis gitu ya. Tidak bisa dipaksa. Kemudian tahap kognitifnya, tahap kemampuan berpikirnya di anak 4-5 tahun ini masih praoperasional ya. Dia masih baru mengaitkan pengalaman sensori, pengalaman yang dia alami, apa yang dia lihat gitu ya, melalui kata-kata dan gambar. Mau menjelaskan tentang virus corona dan pandemi, buat mereka memang agak abstrak gitu. Saya nggak paham apa sih gitu ya, makanya banyak yang bikin cerita, bikin gambar gitu ya, kita jelasin. Memang nggak kelihatan kuman, virus kecil misalnya gitu ya, tapi dampaknya misalnya bisa apa dan sebagainya dengan cerita-cerita. Karena mereka masih perlu yang konkret. Belum sampai bisa operasi. Matematika tuh belum ya, 4-5 tahun itu belum sampai ke sana. Mereka baru bisa menghitung sambil ditunjuk gitu ya. Semuanya masih konkret, harus dilihat dan bisa mereka rasakan. Dari bahasa 4-5 tahun sudah mulai kompleks, mereka sudah mulai bisa merangkai satu kalimat gitu ya, sudah mulai bisa bercerita, konteksnya juga ada gitu. Kalau tadi cerita temennya nangis di sekolah, ya dia akan cerita kenapa, terus temennya gimana gitu ya, bukan tiba-tiba nanti loncat lagi kemana gitu ya. Jadi dalam konteks yang satu konteks gitu, misalnya dia ketemu ngelihat misalnya gurunya datang bawa tas, terus dia bisa bilang gitu, mama aku juga punya yang gambarnya seperti itu gitu ya. Jadi memang konteks satu konteks itu dia sudah paham gitu dan dia bisa membandingkan jadinya gitu ya. Ketika temennya cerita, aku kemarin nonton film ini dia juga bisa bilang, aku juga kemarin lihat gitu ya. Jadi sudah bahasanya sudah mulai bisa bercerita dengan lengkap.
Untuk sosial, permainannya sudah bisa bermain bersama dengan teman satu permainan. Sebelum usia 4 tahun, di usia 2-3 tahun itu masih parallel play. Jadi saya main, dia main, tapi kita ada sama-sama. Tapi masing-masing punya mainannya sendiri gitu ya. Mulai 4 tahun ke atas dia sudah mulai bisa main sama-sama gitu. Jadi sudah ada permainan yang bisa dimainkan sama-sama, pretend play. Misalnya main masak-masakan sama-sama, main rumah-rumahan sama bonekanya sama-sama, misalnya main Lego, mobil-mobilan sama-sama ya. Nah, ini tumbuh kembang anak yang ada di usia 4-5 tahun. Kemudian perkembangan emosinya di mana? Untuk perkembangan emosi di usia 4-5 tahun, dia sudah mulai bisa merefleksikan emosi yang dirasakan ya. Maka butuh bantuan dari orang dewasa di sekitarnya untuk melabel. Apa sih ketika dia mulai cranky sebenarnya yang dia lagi rasa itu apa sih gitu ya. Kita kan tahu belajar untuk label itu paham emosi yang saya munculkan ini tuh namanya apa ya. Dia sudah bisa refleksikan. Kemudian dia mulai bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan ke orang lain gitu. Aku kemarin sedih loh misalnya gitu ya, karena dia sudah ngobrol nih sama mamahnya, dia bisa cerita gitu. Aku kemarin sedih loh soalnya boneka aku kemarin jatuh terus basah misalnya gitu ya. Dia sudah mulai bisa. Kemudian mulai sehingga dia sudah mulai paham standar-standar aturan yang ditetapkan oleh lingkungan. Ya, jadi dia tahu, oh saya kalau marah, kalau ada orang lain yang saya nggak kenal gitu ya, saya ya nangis. Mungkin marah-marahnya bisa sampai ngomel-ngomel gitu ya, atau sampai lempar-lempar. Tapi ketika di luar ya udah nangis aja. Dia mulai bisa bahwa saya harus kontrol nih emosi saya gitu. Kalau sebelumnya kan ya ngamuk-ngamuk aja gitu ya, belum paham gitu terhadap situasi di sekitar gitu. Nah, jadi tumbuh kembang anak 4-5 tahun ada dalam proses ini gitu ya. Mereka masih tahap konkret, masih mulai bertumbuh dan pada akhirnya nanti ketika masuk PKB mulai mempersiapkan dirinya untuk kegiatan akademik yang lebih serius dan lebih kompleks karena mereka akan masuk di sekolah dasar ya. Juga sama emosi perilaku yang muncul ketika anak-anak mengalami perubahan ya. Jadi sama sebenarnya apa yang dialami oleh orang dewasa, apa yang dialami oleh anak-anak itu sama ya. Ketika ada perubahan proses belajar, ketika ada hal-hal yang mungkin sekarang jadi terbatas, biasanya bisa main sepeda di luar, di awal-awal nggak boleh dulu main sepeda gitu ya. Terus kemudian ketika ketemu temennya yang dulunya bisa gitu sekarang nggak boleh gitu. Kalau ketemu teman ada yang cuman ya udah deh karena saking kangennya gitu ya, orang tuanya akhirnya janjian temennya lewat di depan gitu ya dari mobil gitu ya, tapi nggak bisa ketemu main gitu ya. Itu kan keterbatasan juga gitu buat dia. Kenapa harus begitu gitu ya? Kenapa jadi gitu? Itu juga permasalahan gitu ya buat mereka. Kemarin sempat diskusi ketika mau ada masanya kan kita mau buka sekolah nggak ya gitu, mulai masuk nggak ya gitu, terus orang tua mulai khawatir gimana ya anak saya kalau ketemu temennya minuman aja berbagi gitu kan, ini minum aku so kamu boleh gitu. Nah itu kan sekarang keterbatasan yang buat kita sebagai orang dewasa pun kadang-kadang nggak enak gitu ya. Ketemu sahabat kita, aduh pengen peluk gitu ya, pengen saling support gitu, nggak bisa juga kan. Bahkan kita salaman udah begini aja gitu ya, udah nggak bisa berjabat tadi gitu. Terus kalau udah bosen harus gimana gitu ya, anaknya bosen di rumah, orang tuanya juga bingung. Terus gimana anak saya bosen, saya juga bingung gitu ya, mesti apa gitu. Nah inilah yang akhirnya ada bersama kita gitu ya. Kita nggak bisa tiba-tiba coronanya hilang, nggak ada, itu kan nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa menunggu badainya ini lewat, yang kita dan melewati ya mereka putus ya tadi ya. Ya tidak apa-apa, dimaklumi saja. Ini yang mungkin terjadi juga pada saat Zoom ya Ibu ya. Ya ini kendala juga ya, kadang-kadang bikin emosi juga ya, lagi penting, lagi lagi seru gitu ya, terus tiba-tiba putus gitu ya, hilang sebentar gitu. Oke. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk tadi ya nggak menunggu ini lewat, tapi bagaimana kita bisa
mengelola apa yang ada di saat ini. Karena apa? Karena yang perlu kita ingat juga, kalau kita punya happy mind, kemudian healthy body, kita akan jadi happy parents. Ya, jadi kita menjaga kesehatan kita juga menjaga mindset kita, gitu ya. Nggak harus selalu happy sih, gitu ya. Ini hanya istilah, gitu. Tidak harus selalu happy, tapi setiap mindset kita adalah growth mindset. Mindset yang terbuka terhadap berbagai macam alternatif yang ada di depan kita. Ya, kalau kita punya yang fixed mindset, saya kan begini, ya udahlah, mereka juga nggak mau terima, misalnya gitu, ya udahlah kondisinya begini, itu fixed mindset, kita nggak akan bertumbuh gitu ya. Terbuka dengan berbagai macam alternatif, maka kita akan lebih happy, ya. Kita bisa menjalani hidup kita lebih happy, dan bukan anak-anak yang membuat kita happy. Tapi ketika kita menjadi orang tua yang happy, maka kita juga akan menciptakan anak-anak yang happy juga. Jadi yang pertama harus happy, maka anak-anak juga akan happy. Jadi bukan happy kids membuat happy parents, bukan, tapi happy parents yang akan membuat ketika anak-anak lebih bisa bebas gitu ya, berpikir gitu ya untuk bisa menciptakan ide-ide, maka dia akan punya rasa trust terhadap lingkungannya. Nah, ketika dia punya rasa trust sama lingkungannya, maka dia akan mau untuk explore apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, maaf ya, tampaknya sinyal di sini agak kurang baik. Oke, saya share lagi. Jadi ketika anak-anak ini menjadi anak-anak yang bebas gitu ya, maka dia akan bisa explore dan dia akan bisa mulai memunculkan ide-ide dalam dirinya. Sehingga nanti ketika bermain, bisa berikan fasilitasi dengan permainan di mana dia bisa mengeluarkan idenya sendiri. Oke, kita nggak perlu beli tenda, tapi kalau kita mau main tenda-tendaan, kita bisa bikin dari mana ya, misalnya gitu. Nah, dia akan bisa berkreasi, oh berarti aku butuh ini, aku butuh selimut, aku butuh ini, dan sebagainya, gitu ya. Dia akan menjadi anak yang independen. Nah, gimana caranya untuk kita bisa menjadi parents yang happy gitu ya, menjadi parents yang bisa mengelola dan bisa melewati ini gitu ya, supaya mood swing kita nggak terlalu fluktuatif gitu ya. At least kalaupun kita jadi kesel, itu kan sangat mungkin terjadi ya. Kita tertrigger, terus kita jadi kesel. Nah, kalau kita bisa punya mindfulness sebenarnya gitu ya, ketika kita kesel, kita akan bisa punya awareness yang lebih baik. Ya, jadi kalau dulu mungkin begitu kesel langsung gitu ya, sehingga pada akhirnya berantemlah sama suami gitu ya, berantemlah sama istrinya gitu. Nah, ketika kita kesel, kalau kita bisa melatih mindfulness kita akan bisa punya kepekaan, oke, sekarang saya marah, saya mau milih yang mana nih? Mau langsung ngomel aja, atau saya mau diem dulu gitu ya. Ini pun saya praktekkan gitu ya, karena begitu PSBB kemarin, jujur aja saya juga merasakan fluktuasi emosi yang amat sangat naik turun gitu ya. Mikirin di rumah, mikirin juga yang di kantor gimana gitu, mikirin juga teman-teman yang kerja ini gimana gitu ya, karena benar-benar tutup dan nggak ada klien gitu. Jadi yang mesti dipikirin jadi banyak, sehingga pada akhirnya fluktuasi emosinya itu betul-betul naik turun. Nah, yang penting juga nanti kalau sudah tahu tips-tipsnya, harus dilatih, harus dibiasakan untuk dilakukan secara konsisten ya. Yang pertama, kita perlu belajar untuk bisa regulasi emosi kita. Jadi apa yang kita rasakan, kita perlu sadari itu gitu ya. Sama seperti kita membantu anak kita melabel emosi dia, kita pun perlu melabel emosi kita. Ini yang saya lagi rasa ini apa nih gitu, karena kan ketika kesel, marah gitu ya, excited gitu kan, semuanya sama nih gitu yang keluar gitu ya. Nah, ini nih emosi apa nih yang saya rasakan gitu ya. Kemudian saya harus gimana untuk bisa kelola emosi ini. Yang pertama, untuk membantu kita regulasi, kita bisa menenangkan diri melewat panca indera kita ya. Banyak mungkin ibu-ibu yang pakai essential oil gitu ya. Ada yang pakai mulai wangi-wangi lavender deh pokoknya kalau di rumah sekarang biar tenang gitu ya. Biar tidurnya enak gitu ya. Itu kan sebenarnya regulasi emosi juga lewat alat indera kita. Ada yang mungkin jadi cream bath gitu ya, pijet gitu ya. Jadi kita butuh butuh
ke badan kita gitu, bantu untuk kita lebih rileks, lebih tenang gitu. Nggak ada pandemi juga ibu-ibu suka kan krimbat, ke spa gitu ya. Kenapa? Ya udah mulai pusing nih, udah jangkar nih gitu ya. Udah deh ke salon aja dulu gitu, menenangkan diri gitu ya. Gunting rambut misalnya, atau cuma sekedar keramas terus blow, itu kan sebenarnya satu hal yang memang kita pakai untuk membuat kita lebih calm, ya, membuat kita lebih tenang gitu ya. Itu bisa. Yang kedua, fokus sama nafas. Ketika kita mulai kesel, ketika kita mulai panik gitu ya, atau kita excited, napas kita jadi pendek-pendek gitu ya. Nah, kita belajar untuk bisa mulai tarik napas dalam-dalam ya. Fokus sama nafas kita, kemudian relaksasi. Ya, ada yang misalnya jadi lebih banyak yoga gitu ya. Beberapa teman saya pada akhirnya jadi yoga di rumah gitu ya, pakai YouTube gitu ya, terus ada kelasnya, atau misalnya lihat dari YouTube ada instruksinya gitu ya, terus dia lakukan yoga di rumah. Semakin stres, semakin sering yoganya gitu ya. Kemarin teman saya telepon gitu dari Jakarta, aduh gue sekarang udah setiap hari deh gitu, tadinya seminggu 3 kali gitu ya, sekarang pokoknya tiap hari deh, makin stres, makin sering yoganya gitu ya, karena yoga kan lebih ke pernafasan fokusnya gitu ya. Yang pernah saya lakukan juga kemarin adalah, kebetulan pas lagi emosi naik turun itu ada teman yang ngajakin meditasi gitu ya. Jadi belajar untuk latihan meditasi. Nah, itu yang saya rasakan ketika latihan untuk meditasi, kita punya waktu 10 menit untuk tenang gitu ya. 10 menit untuk meditasi, ada panduannya gitu ya, ada lagunya, terus kemudian ada kata-katanya, terus kita meditasi 10 menit. Nah, ketika itu saya praktekkan selama 21 hari berturut-turut, jadi waktu itu programnya 21 Days Challenge, kan jadi banyak nih sekarang ya, 21 Days Challenge inilah, challenge itulah gitu ya. Kebetulan waktu itu yang diajak tentang meditasi, dan saya ikutin gitu. Nah, ketika kita punya waktu untuk tenang gitu ya, setiap hari gitu, rutin gitu, itu tadi membantu awareness kita jadi lebih meningkat gitu. Maka ketika saya kesel, saya nggak berkurang sih marahnya gitu ya, bukan berarti jadi nggak marah-marah gitu ya. Ketika sudah meditasi terus jadi tenang gitu ya, anaknya numpahin apa, kita, oh ya udah sini mama ambil, nggak gitu juga sih gitu, tetap aja gitu ya, begitu anak ngapain kita, gitu, tapi awareness saya jadi lebih meningkat. Ketika saya kesel, oke, saya mau melakukan apa nih gitu. Saya punya pilihan. Saya mau langsung marah, atau saya mau langsung tarik napas dulu, tenangin dulu, baru kemudian ajak ngomong anaknya, atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya relaksasi, fokus pada nafas itu bantu awareness kita lebih meningkat. Nah, Bapak bisa cari sendiri apa kegiatan-kegiatan yang membuat kita jadi lebih tenang. Jadi kalau kita butuh dalam 1 hari untuk menenangkan diri, kadang-kadang baca renungan gitu ya, punya waktu untuk sendiri merenung gitu ya, nggak harus lama-lama, mungkin 10 menit, 15 menit, itu akan bantu kita. Ya, bantu kita untuk jadi lebih aware sama apa yang kita rasakan di badan kita, di emosi kita. Dan kemudian tadi ya, kasih label yang saya rasa ini apa sebenarnya gitu ya. Saya marah, atau saya kesel, atau sebenarnya saya kecewa, atau sebenarnya saya sedih gitu. Karena emosi itu kan sangat beragam ya gitu. Nah, kita perlu kenali emosi apa ini gitu, supaya kita tahu cara kita untuk mengatasinya gimana gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, self care itu tidak selfish ya. Jadi self care itu penting ya. Kita perlu untuk bisa mengelola, melihara diri kita sendiri gitu ya. Kalau perlu me time, lakukanlah gitu ya. Makanya memang kita perlu support system yang tepat juga gitu ya. Pembagian kerja antara ayah ibu jadinya di rumah gitu, dengan dua-duanya sama-sama kerja di rumah. Bapak-bapak juga tampaknya juga mengalami juga proses adaptasi dan perubahan ini gitu ya. Saya sempat ngobrol sama teman saya, terus dia cerita, iya sih suami saya jadi marah-marah juga gitu di rumah gitu. Jadi sama-sama gitu fluktuasi emosinya sih naik turun juga, karena ya tadi yang tadi Mami Kimi cerita gitu ya, tekanan dari kerjaan ada, tapi dari rumah juga ada gitu ya. Buat para ayah yang mungkin selama ini lebih banyak di kantor, ketika di rumah terpaparlah dengan semua kondisi rumah tangga, dan anak-anak yang juga demanding gitu. Papanya ada di rumah gitu, saya mau ini, mau itu gitu.
papa aja gitu ya. Anak saya juga gitu, meskipun dia masih kecil, kalau misalnya yuk kita makan bapak aja, jadi maunya makan sama bapaknya misalnya gitu. Jadi buat para bapak juga prosesnya juga ada nih adaptasi gitu ya, sehingga kalau memang perlu me time ya lakukan, cari gitu ya, cari gimana kita bisa, dan me time itu bisa macam-macam ya. Buat beberapa teman saya ketika sharing gitu, ternyata masak di dapur tanpa gangguan gitu ya, nggak boleh ada yang masuk dapur selama saya masak gitu ya, pokoknya saya mau siapin semuanya sendiri sampai masakannya jadi. Ternyata itu me time-nya dia gitu, dan ternyata itu membantu dia juga gitu selama masa-masa pandemi di awal. Boleh silahkan gitu ya, cari apa yang bisa membantu untuk jadi me time-nya kita. Kemudian sinyal dari tubuh kita juga mesti peka gitu ya. Ini udah mulai nggak enak badan, atau misalnya udah mulai ada rasa-rasa nggak enak kayak mau sakit, atau misalnya ketika lagi marah nih udah mulai deg-degan, atau misalnya dengar kabar gitu ya. Karena setiap hari nonton, awal-awal kita PSBB, setiap hari nonton berita terkait corona itu kan membuat kita jadi lebih panik ya. Rasanya awal-awal itu mau pergi keluar belanja aja kayak yang kotor banget pulang gitu ya, harus mandi keramas dan sebagainya gitu ya. Jadi kayaknya kita mau pergi ke supermarket aja ketakutannya tuh ada gitu kan. Udah pakai sarung tangan semua gitu ya, udah pakai face shield, terus udah gitu ada yang rambutnya dipakein juga kayak di rumah sakit ya, kayak suster gitu, rambutnya semua dibungkus gitu ya, terus mulai pakai bajunya juga mungkin yang kayak jas hujan itu gitu. Jadi rasa panik itu juga kan muncul juga gitu. Terus belum lagi ketika kita mendengar mungkin Bapak Ibu ada yang keluarga dekatnya, teman dekatnya gitu ya, terkena COVID dan sebagainya, itu pada akhirnya kan membuat kita jadi lebih panik juga gitu. Nah, dengarkan sinyal tubuh kita apa gitu ya, apakah jadi mulai deg-degan gitu ya, terus jadi nggak bisa tidur, karena dampaknya nanti ke belakang ya, nggak bisa tidur, susah bangun, jadi nggak enak badannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ideal self sama real self kita mesti lihat, jangan ketinggian gapnya gitu ya. Kadang-kadang ini terjadi ketika kita menemani anak kita belajar sekolah, ya tadi kita maunya ya duduk di duduk di depan laptopnya terus dengerin gurunya gitu. Tapi buat anak-anak yang lebih kecil kan duduk depan laptop terus ngelihat pensilnya jatuh, ngelihat penghapusnya lucu, ngelihat apa gitu. Jadi pada akhirnya lebih kemana-mana. Nah, kita perlu menurunkan standar gitu ya, memanage ekspektasi kita gitu ya. Ada hal-hal yang memang kita nggak bisa sesempurna itu gitu ya, nggak bisa seperti yang kita ingin berjalannya seperti apa gitu. Jadi dalam banyak hal lah, nggak cuman ketika menemani anak belajar aja gitu ya, tapi dalam kita bekerja, dalam kita akhirnya memenuhi deadline gitu ya, kita harus manage. Karena ketika nggak bisa memanage ekspektasi tadi, akhirnya ke emosi lagi gitu. Itu juga yang akhirnya membuat di rumah saya juga jadinya bikin set meja kerja, tadinya sih nggak punya gitu ya, bisa di mana aja gitu, kadang di meja makan. Kalau sekarang jadi nggak bisa, harus ada meja khusus untuk bisa kerja dari rumah gitu, dan itu membuat kita di rumah jadi lebih nyaman gitu. Nah itu mesti dicari, tapi kita nggak bisa ideal gitu ya. Saya mau ruang kerjanya yang kayak begini, saya mau yang begini, ya nggak bisa dengan apa yang ada sekarang. Apa yang bisa kita usahakan gitu di rumah seperti apa. Kemudian support system tadi gitu ya, dengan pengalaman mesti nitipin anak di rumah karena kita kerjanya di luar gitu ya, sehingga kita butuh support system yang tepat. Kalaupun kita punya teman-teman, juga teman-teman yang bisa memberikan kita pertumbuhan yang positif gitu ya. Jadi bukan yang akhirnya jadi sama-sama panik gitu, tapi melewati fase-fase ini gitu, untuk kita bisa melewati masa-masa ini gitu. Kemudian di rumah misalnya yang kita biasanya suka rumah itu rapih gitu ya, teratur ya, karena sekarang anaknya di rumah dan anaknya masih kecil-kecil, otomatis kita nggak bisa berharap rumah kita rapih sepanjang waktu gitu ya, baru diberesin sebentar udah berantakan lagi gitu. Dan tadi ketika dia mau berkreasi,
Pada akhirnya dia pakai semua, ya bantal, ya selimut, ya guling gitu kan. Kadang-kadang masuk dapur gitu ya, alat masak kita juga jadi mainan sama dia gitu. Nah itu kita memang jadi harus, ya udah ada hal-hal yang kita tutup mata, oke deh itu terjadi. Karena kalau enggak, kita jadi stres sendiri ya. Yang ada kita ngomel terus. Ini baru diberesin, udah berantakan lagi. Ini masukin, ini beresin, ini kesana. Buat anak-anak pun jadi akhirnya semuanya kan nggak boleh gitu. Jadi aku harus gimana gitu. Nah itu yang perlu dicari jalan tengahnya gitu ya, supaya kita bisa sama-sama ngelewatinnya dengan lebih enak. Jadi support system, bagaimana kita membantu rumah saling gitu ya, saling berbagi tugas itu jadi penting. Kemudian coping strategi yang tadi sudah saya bahas sedikit, ada mungkin hal-hal yang bisa kita ubah, ada yang memang harus kita terima, ada yang ya sudah let go aja. Memang nggak bisa gitu ya. Mungkin ya buat yang udah berencana liburan tuh pada akhirnya semua di-cancel gitu kan, tiketnya semua di-cancel, uangnya dikembalikan gitu ya. Sudah let go aja gitu. Apa yang bisa kita rubah, apa yang kita harus terima, kita harus work from home waktu awal-awal gitu ya. Terima bahwa kita mungkin pemasukannya jadi berkurang. Nah, jadi kita harus bagaimana gitu ya untuk apa namanya, ya situasinya akan seperti inilah gitu, anak-anak di rumah, suami di rumah, saya juga di rumah. Nah, itu kita perlu terima misalnya. Jadi untuk kita bisa menyelesaikan masalah, ya kita harus cari coping strategi kita yang mana gitu ya untuk tiap masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian setelah kita tadi belajar gitu ya untuk diri kita yang bisa kita lakukan, sekarang kita bantu anak-anak juga gitu ya. Jadi kalau kitanya sudah lebih tenang, kita akan bisa bantu anak-anak juga dengan lebih optimal gitu. Yang pertama tadi bantu untuk label perasaannya, karena anak-anak masih kecil, mungkin yang dia tahu cuman senang, sedih, marah gitu ya. Nah sekarang karena dia sudah mulai bertumbuh usianya, mungkin bisa dikasih label-label emosi yang lain, kecewa ya, atau misalnya dia bisa sesuatu gitu ya, mulai muncul rasa bangga gitu ya, itu kan emosi juga, bangga akan apa yang bisa saya lakukan gitu, yang selama ini dia nggak tahu itu emosinya apa gitu ya. Nah jadi ketika dia mulai cranky atau ketika mulai fluktuasi emosinya naik turun, kasih label emosinya, kemudian kita bantu untuk cari penyebabnya apa sih emosi itu gitu ya, cranky-nya tuh kenapa ya, karena tadi misalnya temennya di Zoom nggak ada, misalnya gitu ya, atau karena tadi gurunya, tadi yang Bu Ellen bilang, gurunya lupa nyapa nih gitu ya anaknya gitu, sementara anaknya udah nungguin gitu dipanggil sama ibu gurunya gitu ya. Nah apakah sedihnya karena itu gitu ya, jadi penyebab emosinya kita bisa bantu cari apa. Kemudian gimana cara mengekspresikan emosi yang tepat, itu mereka juga perlu diajarin gitu. Semua orang boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa gitu ya, bahwa semua emosi itu memang harus diterima gitu. Mama paham kamu marah, mama paham kamu sedih gitu ya. Ya sedih, boleh sedih gitu, tapi ekspresinya harus tepat gitu ya. Nggak boleh tadi ya merusak barang, melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Ya, jadi gimana caranya kita bisa ekspresi emosi kita dengan tepat. Kemudian ajarkan coping strategis yang spesifik kalau buat anak-anak. Jadi kalau dia udah lagi marah, kesel gitu, ya udah oke, tenang dulu. Hitung 1 sampai 10 misalnya gitu. 1, 2, tenang. Jadi dia belajar juga atur napasnya, tarik napasnya. Karena ketika dia lagi kesel, ketika dia lagi marah, kita mau omongin dia juga percuma gitu. Atau udah berhenti nangisnya, berhenti. Itu kan kita tidak menerima sebenarnya emosi dia kan gitu ya. Jadi ya udah sok mau nangis, boleh nangis ditungguin gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat kita jadi perlu ekstra sabar. Ya, kalau udah anaknya lagi mau meeting kan jadi problem kan gitu ya. Ini udah mau mulai meetingnya, ini masih nangis gitu ya. Nah, tadi makanya support sistemnya kita harus cari. Kemudian setelah belajar untuk hitung, atur napas, oke tarik napas. Tarik dulu napasnya gitu ya. Ponakan saya yang 4 tahun, tarik napas. Jadi kalau mamanya udah mulai marah sama dia bisa bilang sama mamanya, Ma,
tarik napas, tarik napas gitu ya. Jadi itu mengingatkan kita juga kembali gitu. Oh iya, tarik napas. Kita udah mulai kesel gitu ya. Jadi dia ternyata paham gitu ya kalau udah mulai kesel, ya tarik napas. Kemudian kalau dia lagi ngapa-ngapain ya udah break dulu sebentar. Istirahat dulu sebentar sini gitu ya. Pindah state itu kan membantu gitu ya. Yang tadinya di sini lagi cranky, oke pindahin duduknya di sebelah sini atau pindah ke ruangan yang lain gitu ya. Itu akan bantu dia untuk lebih calm ya. Kemudian sebagai orang tua, don't try to fix everything gitu ya. Jangan mencoba untuk problemnya yang kita hilangkan. Ya, karena memang anak-anak ini perlu dilatih untuk bisa menghadapi problem itu. Ya, ini problemnya, ini masalahnya. Kamu nggak bisa dapet apa yang kamu mau sekarang, gitu ya. Jadi harus gimana? Ya, jadi bukan kita yang menghilangkan problem dia atau kita yang mengatasi problem dia, tapi gimana ngadepinnya, gitu ya. Kemarin saya terima konsul anak yang males banget ngerjain PR, gitu ya. Pada akhirnya yang dilakukan adalah orang tuanya membuatkan PR buat dia, gitu. Nah, sekarang orang tuanya konsul, gimana caranya dia mau bikin PR? Ya gimana caranya gitu, jangan dikasih jawabannya, saya bilang gitu ya, dia tetap harus menghadapi gitu, bahwa dia ada PR nih gitu, ada yang harus dia kerjakan. Nah, kita bantu cari strateginya. Gimana caranya kamu bisa kerjain PR dengan nyaman gitu ya, kita cari prime time-nya dia misalnya, dia fresh pagi hari atau dia fresh sore hari ketika sudah mandi, ya udah kerjain PR-nya dulu gitu ya. Kalau butuh ditemenin, oke, kita temenin dulu, tapi dia tetap harus kerjakan sendiri PR-nya sampai selesai ya. Ketika dia nggak bisa, akhirnya kita yang kasih jawabannya, dia nggak belajar. Untuk saat ini nilai dia memang terselamatkan gitu ya, tapi proses belajarnya nggak dapet gitu. Nah, itu yang kita harus lihat proses anak ini untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya dia. Kemudian berikan support emosional. Jadi memang dipeluk gitu ya, terus tadi gitu. Ya udah mau nangis, sedih boleh nangis gitu. Jadi kita memvalidasi, kita memberikan validating environment gitu ya. Kita memvalidasi emosi yang dia rasakan gitu. Oke, marah. Ya boleh marah gitu. Tapi tidak lempar-lempar barang ya. Duduk sini marah, kesel boleh gitu ya. Mau teriak, kadang saya kasih bantal, teriak aja gitu ya. Gitu ya, kesel dan sebagainya. Jadi cari cara yang memang efektif dan kita memberikan support emosi kepada dia. Ini yang bisa kita bantu untuk mengatasi emosi yang dirasakan oleh anak-anak ketika sudah mulai cranky dan fluktuatif gitu ya. Nah, di samping emosi, jadi dengan usia anak 4-5 tahun ini harus apa gitu ya, harus gimana. Kalau tadi Ibu Novi bilang kan energinya kan berlebihan gitu ya, sementara kebutuhan bergeraknya banyak tapi terbatas gitu. Jadi harus gimana nih gitu bantunya gitu ya. Nah, beberapa tips yang bisa saya berikan adalah yang pertama, bangun kemandirian anak gitu ya, libatkan dia dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga sehari-hari yang sederhana gitu ya, entah masukin baju kotor ke keranjang baju kotor gitu ya, entah dia bantu dorong galon aqua gitu ya, kalau misalnya kita pesen galon udah dilap, sudah bersih gitu, sekarang bantu dorong ke dalam gitu ya, itu juga sebenarnya menyalurkan energi juga gitu. Kemudian bantu beresin kursinya, dimasukin lagi misalnya gitu ya, mejanya dilap gitu ya, boleh gunakan mejanya dia, kursinya dia yang kecil gitu ya, yang dia pakai buat main, yang dia pakai buat belajar, yang dia pakai buat makan misalnya gitu ya, bantu dilap, bantu didorong misalnya, itu boleh. Jadi melatih kemandirian dia sehari-hari. Kemudian difasilitasi untuk tadi mengembangkan ide bermain gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin apa? Mau main apa? Kita mau main apa? Tenda-tendaan, atau kita mau main masak-masakan, atau kita mau main play-doh? Mau bikin apa play-doh-nya gitu ya. Jadi biarkan dia mengembangkan ide-ide bermainnya dia dengan apa yang ada gitu ya. Karena umur 4-5 tahun sebenarnya sudah bisa bermain sendiri, asik dengan imajinasinya gitu ya. Saya lagi main ini nih misalnya gitu. Itu boleh silakan. Kemudian ketika membuat aturan, libatkan dia juga ketika kita mau bikin aturan nih gitu. Oke, deal ya, sepakat ya, pokoknya kalau begini mama nggak akan kasih ini gitu ya, atau kalau begini kamu nggak dapet apa misalnya gitu ya. Jadi aturannya harus begini. Jadi kalau pagi misalnya jangan marah kalau mama bangunin ya, karena kan kamu jam 8 sekolah misalnya online. Tadi harus mandi dulu gitu, karena memang kalau nggak mandi tuh state kita kan masih kayak
samalah kayak kita pakai piyama seharian di rumah ya, rasanya kan jadi males gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mandi dan memang bersiap ya, membuat kita jadi lebih semangat dan antusias juga gitu. Nah itu boleh dibantu buat ya. Dan memang nggak bisa bosan untuk mengingatkan, karena untuk anak umur segini mau nggak mau harus ingetin terus gitu ya. Kemudian luangkan waktu untuk bisa bermain sama anak. Nggak harus seharian gitu ya, karena untuk ibu bekerja pun akan sulit ya untuk bisa bermain seharian sama anak, atau ibu tidak bekerja pun kalau harus mendampingi anak seharian itu akan sulit juga gitu. Sehingga luangkan waktu bermain boleh sekitar 15-20 menit 2 kali sehari lah gitu ya. Bermainnya itu memang yang aktif ya. Jadi kita sama-sama main gitu. Oke, saya permisi sebentar karena laptopnya habis baterai ya. Kuenya. Oke, jadi boleh misalnya mulai menyediakan board game misalnya gitu ya. Ada permainan ular tangga yang pakai spanduk, yang pakai kain spanduk itu boleh disediakan gitu ya untuk bisa sama-sama bermain sama anak. Nah, jadi boleh silahkan cari board game apa yang memang menyenangkan untuk bisa dimainkan bersama dengan anak ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita membantu anak-anak kita, juga membantu diri kita sendiri untuk bisa melewati masa-masa yang memang membuat fluktuasi emosi kita pun jadi naik turun gitu ya. Mungkin itu Bu Ellen, silahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Yes. Terima kasih banyak Ibu Asri, ini luar biasa ya, kayaknya jadi terbuka. Tapi jujur sebenarnya ini yang sudah terjadi di sekolah. Kembali lagi, kita akan masuk sesi tanya jawab, akan lebih banyak waktunya, jadi orang tua mempunyai banyak kesempatan buat bertanya. Oke. Dari chattingan kami memang tidak ada. Mungkin orang tua lebih nyaman untuk langsung bertanya rupanya. Oke, baik. Boleh, langsung untuk 3 treatment yang pertama, kami silakan untuk 3 penanya yang pertama. Ada yang mau? Boleh bertanya, Bu? Boleh, ya, silakan. Ya, Bu Astrini, ya saya mamanya Carol. Ibu Novi ya? Ya, Bu Novi. Yang terima kasih buat paparannya tadi, sangat membantu. Saya ingin bertanya, ada hal lain gitu. Kalau ini kan tadi kan emosi parents ya, yang saya rasakan juga di rumah itu adalah saya ya cukup stres karena saya tidak bisa jadi guru gitu. Ya maksudnya nggak punya ilmunya gitu kan, gitu. Meskipun kayak anak kita masih TK, tapi kan kita ya sebenarnya mereka juga satu individu yang complicated gitu ya. Jadi maksudnya kadang jadi ngerasa rendah diri gitu. Apakah saya udah mengajar dengan yang benar? Seperti saya lihat kalau ibu guru di sekolah kan kayaknya punya pendekatan yang kayaknya memang udah keren banget gitu ke anak-anak gitu. Nah itu gimana ya Bu untuk mengatasi perasaan yang seperti itu gitu loh. Dan kadang-kadang saya merasa di rumah itu juga apa saya udah melakukan pendekatan untuk soal pendidikannya itu dengan cara yang tepat gitu dan sesuai karena saya tidak punya background gitu loh. Kayak gitu itu gimana ya Bu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawab atau mengumpulkan pertanyaan dulu nih? Boleh mana-mana aja Bu. Kita kumpulkan dulu pertanyaan dulu ya, biar nanti 3 penanya. Penanya yang kedua boleh silakan. Ada penanya kedua? Tidak. Yang ketiga? Oke, baik. Berarti langsung saja tentang Ibu Novi nih. Karena merasa tidak punya ilmu dan sekarang dituntut untuk mau tidak mau menjadi orang tua dan menjadi guru di rumah. Begitu ya Ibu Novi ya?
Oke, Iya, silakan. Bu Ellen. Iya. Ya, silakan Ibu. Oke, iya. Ya, ini juga memang yang sering apa namanya diutarakan ya sama orang tua gitu ya. Kan bukan guru nih gitu. Udah gitu di rumah jadi harus ngajarinnya semua mata pelajaran gitu ya. Jadi guru dadakan. Memang kita jadi perlu membedakan bahwa peran kita kan mendampingi anak untuk belajar gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa mengambil alih, oke saya jadi gurunya gitu. Kalau memang dia tidak paham untuk anak-anak yang lebih besar lah gitu ya. Kalau dia tidak paham ya kita encourage dia untuk tanya sama gurunya gitu ya. Atau gimana cara latihannya supaya bisa lebih paham akan materinya. Tapi kita memang mendampingi dia, bukan menggantikan ya. Kalau menggantikan kan ya udah kalau nggak ngerti sini mama aja yang jelasin gitu ya. Itu kan kita jadi menggantikan gitu. Nah, jadi ini kita mendampingi proses belajar dia sehingga kita memberikan strategi harus bagaimana kalau dia tidak paham gitu. Jadi memang nggak bisa sih Bu. Jadi tadi manage ekspektasi gitu ya, bahwa idealnya sih kayaknya semuanya berjalan smooth, tapi kan pada kenyataannya memang kita nggak akan pernah bisa punya sesuatu yang jalannya semuanya smooth gitu ya, pasti ada tantangan yang harus kita hadapi gitu. Jadi ya sudah manage ekspektasi kita, kemudian kita lihat anaknya paham atau tidak, kemudian selama di rumah memang anak-anak butuh rutinitas, anak-anak butuh struktur juga. Yang dibangun adalah kebiasaan-kebiasaan sebetulnya gitu. Jadi selama itu terjalani sebetulnya sih oke gitu ya, bahwa memang ada aturan, setiap keluarga pasti punya aturan, punya nilai, punya norma yang memang dipegang sama keluarga itu. Nah, itu yang diajarkan ke anak-anak gitu ya, untuk tahu ini benar nggak ya saya gitu ya. Yang penting kan prinsip norma aturan itu memang tidak boleh dilanggar misalnya. Lalu di rumah ketika kita lihat kondisinya anak-anak memang masih kecil, ya kita sesuaikan gitu. Kayak misalnya pegang gadget, misalnya pakai handphone. Sebenarnya gimana sih gitu anak 5 tahun ke atas, 3-5 tahun, 2-5 tahun itu kalau lihat dari American Academy of Pediatrics itu 1 jam 1 hari gitu ya, umur 3-5 tahun. Ya sudah, kita batasi aja gitu, bahwa memang aturannya boleh sebentar, tapi habis itu nggak boleh kelamaan pegang gadgetnya, misalnya. Aturan-aturan seperti itu. Jadi, Ibu bisa, belajar boleh gitu ya, maksudnya baca, cari masukan, it's okay, tapi tidak perlu juga membandingkan, kalau orang tua lain kok bisa begini, saya nggak bisa, misalnya gitu ya, karena memang berbeda gitu situasinya gitu, dan kita nggak pernah bisa menyamakan apa yang kita lakukan dengan apa yang orang tua lain lakukan gitu. Jadi jangan merasa rendah diri gitu, bahwa ibu sekarang sudah punya anak dan dititipkan untuk bisa mendidik anak ini, ya jalani dengan apa yang ibu yakini dan apa yang ibu dapatkan informasinya gitu. Tapi tidak bisa membandingkan karena nggak ada yang perfect gitu, nggak ada parenting yang perfect dan sempurna, itu tidak ada. Masing-masing semua orang punya keunikannya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa bandingkan dan nggak bisa juga bandingin anak kita sama anak orang gitu ya. Jadi ya itu akan membantu untuk tidak jadi terlalu pesimis gitu ya Bu ya gitu. Oke, makasih Bu. Tidak bisa menggantikan posisi orang tua. Tetap orang tua menjadi orang tua ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh bertanya pada guru. Nah, Ibu Asri, ini ada pertanyaan kedua nih. Saya bacakan ya. Selamat pagi Bu Asrini, saya Ibu Novita, mamanya Jesslyn PG1 dan Jessie kelas 2. Saya mau bertanya khususnya untuk yang kelas 2 nih, kalau Zoom masih harus ditungguin, kalau ditinggal itu kadang-kadang dilihat-lihat udah lagi nusukin penghapus, coret-coret kertas dan seterusnya. Kalau pengennya sih anaknya bisa konsen sendiri walaupun ditinggal Zoom sendiri. Nah, caranya gimana tuh Bu? Terima kasih. Gitu Bu Asri. Silakan. Oke. Kelas 2 tuh jadi umurnya 7 tahun 8 tahun ya. Betul sekali. Ya, jadi memang anak-anak sih ya wajar ya ketika dia belajar pasti ada aja gitu yang jadi gangguan gitu ya, jadi distraksinya dia gitu. Nah, mungkin Ibu boleh mulai yang tadinya Ibu dampingi setiap saat, kemudian diingatkan, nanti mungkin boleh sama-sama misalnya Ibu ngerjain apa, dia di sebelahnya. Jadi pemantauannya berkala itu boleh dilatih sih. Tapi memang anak-anak biasanya di umur segini memang masih butuh
butuh pendampingan gitu. Cuman pemantauannya aja tadi kalau mau ditingkatkan gitu. Nah, kemudian kita bisa bilang kalau kamu bisa fokus setelah ini, misalnya ini selesai, PR-nya jadi lebih selesai gitu ya, kita mau membentuk perilaku dia dengan lebih baik, berarti dia boleh main apa misalnya gitu. Jadi dia pun semangat gitu, karena susah buat anak-anak untuk mempertahankan fokus cukup lama dengan Zoom sebenarnya gitu ya. Kalau dalam situasi real di sekolah kan dia tahu nih gurunya yang harus saya dengerin gitu ya, terus gurunya mungkin jalan ke sisi sebelah sini, terus kemudian ada contohnya, ada apanya. Ketika Zoom kan memang jadi agak susah, sehingga pada akhirnya fokusnya memang jadi nggak bisa terlalu lama juga gitu. Nah, kalau mau dampingi dulu, tapi setelah itu ibu dampinginnya ibu naik level gitu. Pemantauannya jadi berapa lama sekali gitu, dan itu diingatkan. Saya mau nanya. Ya, boleh, silakan. Dari Mami Luigi. Anak saya itu kan pemalu ya Bu, jadi kalau misalnya, maksudnya sebenarnya kalau udah kenal, jadi jago kandang gitu, kalau udah kenal sebetulnya cerewet, tapi kalau misalnya kayak sebetulnya aslinya pemalu gitu, jadi kalau ke sekolah dulu itu, pertamanya nggak mau sekolah nih, sebetulnya udah mulai mau kemarin, tapi tiba-tiba kan ada pandemi nih, dengan kondisi sekarang, jadi kan nggak ketemu orang lagi di sekolah maksudnya ya. Kalau ketemu yang sepupunya atau yang memang udah kenal sih udah nyaman, tapi untuk ketemu orang baru, sekarang kan dalam kondisi gini jadinya jarang ketemu. Jadi kadang kalau Zoom juga mood-moodan gitu. Kadang kalau mood mau ngomong, kalau nggak mood malu-malu nggak mau ngomong gitu. Terus bawaannya bisa jadi nangis kalau dipaksa sama saya, ayo Zoom ngomong gitu. Tapi nggak mau ngomong malah jadi nangis gitu. Gimana ya ngatasinnya, Bu? Oke. Jadi memang pada dasarnya anaknya pemalu ya. Iya betul Bu. Mungkin boleh bertahap juga sih Bu gitu. Jadi ketika kita memberikan challenge sama anak itu bisa bertahap. Jadi misalnya hari ini Zoom, oke, sudah dibuka videonya satu tahap. Nanti kira-kira kalau ada pertanyaan, jadi kita bisa menyiapkan sebelumnya gitu ya untuk anak-anak pemalu atau anak-anak yang begini kan untuk hal-hal yang nggak bisa dia prediksi itu kan juga menakutkan gitu ya. Nanti terus gimana? Nanti kalau ini gimana gitu ya? Dan memang dasarnya nggak terlalu suka gitu, dan itu nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Maksudnya anak-anak kan memang ada yang pemalu, ada yang berani gitu ya, ada yang memang mau banyak orang juga dia asik-asik ini supaya bisa lebih percaya diri mungkin boleh bertahap, dan ketika didampingi kan gurunya mungkin ada pertanyaan, misalnya kita bisa tahu nih kira-kira dari guru pertanyaannya ada beberapa. Kalau kamu tahu jawabannya, kamu jawab ya, gitu. Misalnya sekali aja hari ini, gitu. Jadi bertahap ya challenge-nya, gitu. Itu bisa sih, gitu. Kemudian misalnya di luar itu ada Zoom yang bukan formal, gitu ya. Jadi misalnya Zoom cuma sama teman-teman dekatnya aja, gitu. Cuma untuk ngobrol aja sebentar, atau video call sama teman dekatnya sebentar aja untuk ngobrol dan sebagainya, itu juga boleh. Jadi membiasakan dia tetap bisa ketemu orang meskipun virtual gitu. Oh iya, oke. Itu bisa membantu. Ya betul Mami Lugi. Jadi memang semua anak berbeda, tidak bisa dipaksakan. Apalagi memang Lugi yang memang waktu playgroup untuk adaptasi itu kan memang perlu proses. Apalagi kemudian bertemu dengan Zoom, betul. Tidak semua anak bisa pas, bisa cocok untuk mengikuti Zoom. Jadi kita harus sadar untuk bahwa oh ya memang anak saya tipenya seperti ini. Jadi tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan ya. Oke, bertahap saja. Ini ada pertanyaan yang berikutnya. Yang keempat, saya bacakan ya dari Mama. Selamat pagi, maaf saya mau bertanya. Kalau misalnya anaknya tidak mau mengikuti kegiatan, menurutnya belum bisa ikutan, tapi dari pihak gurunya tetap mengajak untuk terus mengikuti, dan ujung-ujungnya anaknya jadi pasif selama sekolah. Jadi disuruh berdiri juga tidak mau. Bagaimana menyikapinya ya? Anaknya masih di kelas PG, mau usia 4 tahun. Terima kasih Ibu. Gimana nih Bu Asri? Jadi dipaksa sama gurunya berdiri gitu? Atau dipaksa menjawab pertanyaan atau gimana nih? Oke, jadi anaknya masih belum mau mengikuti ya. Ya ini memang juga banyak kok anak-anak yang
munculnya ketika harus Zoom karena kan situasinya berbeda gitu ya. Terus udah gitu buat dia mungkin jadi kurang menarik karena nggak bisa langsung ketemu teman-teman dan anak-anaknya. Tadi boleh di-challenge secara bertahap. Terus kemudian yang kamu nggak suka kita bisa mulai tanya juga gitu, nggak sukanya kenapa sih gitu. Terus udah gitu yang bikin kamu happy misalnya kegiatan apa, yang dia senang kegiatan apa gitu. Nah, itu mungkin nanti orang tua bisa komunikasi juga dengan guru gitu. Mungkin memberikan kegiatan-kegiatan yang dia bisa gitu ya, yang dia bisa dan dia mau ikuti gitu karena memang dia suka dengan kegiatan itu. Itu boleh juga sih dilakukan gitu untuk bantu dia jadi lebih tertarik gitu ya untuk bisa mengikuti Zoom-nya misalnya. Karena memang itu energinya jadi lebih besar sih yang keluar untuk fokus ketika dengan Zoom begini gitu dibandingkan dengan ketemu langsung gitu. Jadi kita bisa coba cari tahu yang dia nggak suka tuh apanya gitu. Yang membuat dia nggak semangat itu apanya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Selamat pagi, Ibu. Anak saya sekarang TKA. Maaf mau tanya. 1, cara anak agar anak bisa lebih pede gimana ya? Anak saya kalau ditanya mau menjawab, noleh ke kita dulu, nanya jawabannya benar apa enggak? Oh, meyakinkan. Bagaimana ya tentang happy parents sama dengan happy kids? Supaya mood anak bisa happy bagaimana? Jadi kita harus menyemangatin terus. Begitu. Ditinggal sebentar moodnya udah langsung turun lagi atau rewel. Mau disemangatin terus apa memang seperti itu? Harus bagaimana nih? Terima kasih, Bu. Jadi harus ditundungin maminya nih. Kalau nggak ditundungin maminya, moodnya langsung. Oke. Jadi kalau untuk tadi yang pertama, anak lebih percaya diri ya. Untuk anak lebih percaya diri, memang mereka butuh pengalaman keberhasilan lebih banyak sebetulnya. Gitu. Jadi boleh di rumah tadi dilibatkan dengan kegiatan sehari-hari yang membuat dia, oh ternyata aku bisa ini, aku bisa buat ini, aku bisa bantu mama bikin kue misalnya gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman keberhasilan dari hal-hal yang kecil-kecil sehari-hari itu bisa mulai dilatih. Maka anak akan mulai yakin bahwa saya mampu, saya bisa gitu ya. Terus kemudian kalau tadi dia butuh assurance terhadap jawaban dia benar atau enggak, kita boleh di awal-awal iya benar, jawab aja gitu. Iya benar, boleh silakan jawab. Nah, ketika dia menjawab dan dia akhirnya pengalamannya menyenangkan buat dia, maka itu akan lama-lama menjadi dia punya motivasi untuk jawab gitu karena saya tahu saya bisa jawab gitu ya. Kalau tadi untuk lebih percaya diri seperti itu sih. Ya, jadi pengalaman keberhasilan perlu lebih banyak. Kemudian yang kedua, supaya anak happy, kita nggak bisa bikin anak itu happy terus ya. Jadi makanya tadi saya bilang happy parents happy kids itu adalah istilah bahwa ketika orang tuanya happy maka anaknya juga akan lebih happy gitu ya. Tapi bukan berarti dalam kehidupan anak itu dia harus happy terus. Enggak, karena dalam kehidupan kita pun kita fluktuatif ya gitu. Kita punya kondisi-kondisi, kita punya situasi memang yang membuat kita mungkin saat ini down gitu ya, kapan lagi kita bisa semangat, dan dia pun perlu merasakan dinamikanya kehidupan itu seperti itu gitu. Kalau dinamika kehidupannya dia itu happy terus, maka dia tidak tahu yang namanya harus berusaha gimana, dia nggak tahu yang namanya sedih itu seperti apa gitu ya. Jadi tetap dia harus mengalami dinamika kehidupan yang real sama seperti yang kita alami gitu. Nah, jadi bukan berarti kita harus terus semangatin dia dan dia harus dalam state yang selalu happy, enggak. Kadang-kadang membuat anak merasa bosan gitu ya. Maksudnya membiarkan dia punya perasaan bosan itu sebenarnya bagus juga karena dia jadi pada akhirnya mencari sendiri kan. Supaya aku nggak bosan, aku mau main apa ya gitu ya. Supaya permainannya lebih menarik ini aku mau bikin ceritanya apa ya gitu. Jadi tetap anak-anak ini butuh melewati dinamika itu juga gitu untuk bisa akhirnya struggling dengan apa yang dia hadapi sebetulnya gitu. Jadi tadi happy parents itu lebih ke arah bagaimana kita bisa mengelola diri kita meskipun kita marah, meskipun kita kesel,
tapi kita jadi tahu yang bisa kita ekspresikan supaya hubungan tetap baik itu bagaimana misalnya gitu ya. Atau gimana caranya saya bisa mengungkapkan rasa kesel saya dengan lebih tepat. Nah, ketika kita lebih bisa mengelola diri, maka anak pun akan juga lebih bisa mengelola diri karena dia melihat mencontoh kita dan dia juga punya strategi yang kita ajarin gitu. Jadi tidak perlu untuk selalu disemangatin. Kalaupun dia lebih karena maunya nempel terus sama mama, nah itu yang baru boleh diajarin, mama sebentar mesti masak, nggak mungkin mama temenin kamu. Sekarang kamu main di sini boleh deket mama masak di sini, kamu main areanya ada di sini gitu ya. Jadi itu pelan-pelan supaya dia bisa lebih mandiri juga gitu. Oke, kamu mau ini ambil sendiri gitu ya. Aku mau mainannya ditambah ini, ya ambil sendiri. Nanti taruh lagi di sini misalnya gitu. Itu boleh kalau dia susah untuk berpisah dengan ibunya gitu. Jadi tidak harus mood-nya selalu baik karena kita dalam kehidupan juga kan mood kita juga kan fluktuatif juga. Cuman fluktuasinya itu tidak yang ekstrim gitu ya, begini gitu kan. Kalau selama pandemi kan mungkin yang akhirnya terjadi dan jadi masalah ketika turun gitu ya, itu yang nggak bagus. Kita perlu hadapi juga gitu. Nah, hadapi itu juga. Begitu, Ibu. Oke, begitu Ibu. Bu Julia mungkin sudah terjawab karena memang kembali lagi bertahap, tidak instan langsung karena yang kembali lagi kita tidak memerlukan hasil tapi memang proses mungkin jauh lebih penting. Mungkin itu ya Bu Asrini. Nah, ini ada orang tua bertanya juga. Karena seringkali orang tua anaknya itu pengen kan nggak bisa. Kemudian karena di sekolah, jujur ya di sekolah kami ini sudah 1 tahun ini sudah tidak menggunakan reward. Karena memang kita sekarang banyak mengolah rasa, duduk bersama, kesepakatan. Nah, kalau kamu mendapatkan sesuatu itu gimana rasanya? Jadi senang. Kalau senang gimana? Pengen apa? Jadi lebih seperti itu kalau di sekolah. Memang setahun ini kita menghilangkan reward. Nah, ini jadi ada orang tua emang kalau diberi reward gimana nih? Misalnya kalau mau Zoom nanti akan diberi hadiah. Misalnya boleh main game. Kalau nggak mau ikut Zoom nanti nggak boleh main game. Nah, gimana nih Mam? Ibu, karena memang jujur di sekolah kami memang pelan-pelan sedikit-sedikit memang reward itu memang kita hilangkan karena seringkali ya udah kalau ada reward ya main, kalau nggak ada reward ya enggak. Nah, setahun ini kita belajar di sekolah kita no reward, tapi memang berhasil kalau kita bilang karena kesepakatan itu muncul dari anak sendiri. Ih, aku senang. Terus kalau kamu senang, kamu gimana? Aku sekarang mau ini aja Bu, boleh nggak kalau mau memimpin teman-temannya. Nah, jadinya itu kesepakatan. Gimana teman-teman? Jadinya sebenarnya reward, tapi kalau kita bukan, karena itu kita bilang kesepakatan. Itu yang sekarang ini terjadi. Nah, tapi orang tua pengen masih tetap ada reward. Nah, itu gimana nih Ibu mengatasinya nih? Oke, jadi kalau untuk kegiatan keseharian ini juga sempat kemarin muncul juga ya ketika konsultasi dengan salah satu orang tua gitu ya, anaknya nggak mau Zoom gitu. Persoalannya lebih karena biasanya pakai handphone kan Zoom-nya kecil ya, ketika pakai laptop dia lebih mau karena lebih besar bisa lebih kelihatan. Nah, kemudian sempat juga gitu mau diberikan seperti itu gitu ya. Nah, memang kita perlu lihat ketika kita mau memberikan reward itu tidak bisa pada semua hal ya. Jadi kalau memang itu sesuatu hal yang dia harus lakukan, itu sesuatu hal yang harus bisa dia lakukan gitu ya, jangan pakai reward gitu, karena memang dia harus bisa gitu. Kayak misalnya kita mau ngajarin dia mandi sendiri misalnya gitu ya, bisa belajar mandi sendiri, itu kan sesuatu hal yang dia perlu bisa lakukan. Sehingga memang kita ajarin dia bahwa ketika udah umur segini, kita akan belajar untuk mandi sendiri gitu ya. Ini sendiri, bisa ambil sendiri, bisa ambil minumnya sendiri, bisa ambil snacknya sendiri. Jadi jangan semuanya diberikan reward, karena kalau nanti mau Zoom dikasih coklat gitu ya, atau misalnya nanti boleh main handphone, nanti lama-lama semua akan naik gitu ya. Kalau apalagi kalau rewardnya materi gitu, materi itu akan nilainya akan naik terus gitu. Kayak misalnya kemarin juga ada yang bertanya,
dia pertama dikasih 2.000 uang jajan gitu, lama-lama 2.000 buat dia nggak berarti gitu, lama-lama dia maunya 5.000, kalau nggak 5.000 dia nggak mau. Nanti setelah itu 5.000-nya naik lagi gitu ya. Jadi memang perlu hati-hati dengan penggunaan reward ini, tidak untuk semua hal ya. Jadi harus bisa dipilah gitu, mana yang memang ini harus bisa dia lakukan dan harus bisa dia lewati. Mungkin tadi dengan hal-hal yang gimana rasanya ketika kamu akhirnya bisa sendiri gitu ya, dan kamu bisa Zoom kan bisa ketemu teman gitu. Jadi dicari apa yang menyenangkan, yang membuat dia jadi lebih semangat gitu ya. Bisa ketemu si A misalnya, bisa ngobrol sama si A sebentar misalnya gitu. Atau jadi bisa ketemu ibu gurunya, atau ketika bikin PR atau apa ada yang dia nggak paham, kita simpen ya pertanyaannya, nanti kalau kita Zoom sama ibu guru, kamu tanyain sama ibu gurunya gitu. Nah, dia kan jadi punya motivasi bahwa saya mau tanya gitu, atau saya mau bikin yang ini gitu. Atau kalau sudah dikasih jadwal sama ibu gurunya, besok mau apa, kita bisa bilang sama anaknya, besok kita akan bikin ini loh, kita besok akan begini loh misalnya gitu ya. Itu akan membantu dia untuk bisa ikut. Jadi untuk reward memang perlu hati-hati, tidak semua hal bisa akhirnya pakai reward. Itu yang kita harus lihat dan perhatikan. Kalau itu hal yang memang prinsip dan dia harus bisa lakukan sih jangan pakai reward ya, karena kebiasaan dengan reward pun jadi akhirnya nggak bagus karena dia jadi transaksional kan. Aku mau ini kalau aku dapat ini. Aku mau ini kalau aku dapat ini. Kebiasaannya jadi begitu sih gitu. Itu yang jadi perlu hati-hati. Ini baik, kembali lagi ada yang bertanya nih. Ibu, satu lagi tentang sosialisasi pada umur TKA. Kan umur balita penting ya main kemampuan sosialisasi. Nah ini sosialisasi nih, tapi pada saat pandemi sekarang ini kan takut buat sosialisasi. Walaupun di lingkungan perumahan, kita juga nggak tahu kondisi tetangga kita seperti apa. Apalagi yang masih bekerja ke kantor, pergi-pergi tanpa protokol kesehatan. Itu ya pasti mengerikan ya. Yang paling sederhana saja pakai masker. Ada ya enggak? Ada ya solusi untuk belajar sosialisasi. Nah, ini sosialisasi ini penting, tapi ya mau tidak mau di masa pandemi ini memang sulit. Gimana nih Bu solusinya? Ya. Jadi memang ini keterbatasan ya gitu ya untuk anak-anak yang masih punya, maksudnya ada sepupu yang satu kota misalnya dan juga seumuran, dan kita yakin bahwa kita semua sama-sama sehat, mungkin untuk bisa ketemu masih oke lah ya, masih bisa gitu. Tapi kalau yang udah di rumah sendirian ya tadi boleh difasilitasi dengan video call sebetulnya untuk bisa ketemu teman lain dan belajar bertanya gitu ya. Tapi untuk keterampilan sosialnya sendiri, jadi kemampuan untuk bisa menunggu, ngantri, misalnya gitu ya, tunggu giliran gitu, terus kemudian punya pengalaman menang, kalah dan sebagainya ketika bermain, itu bisa difasilitasi dengan bermain di rumah gitu ya. Yang tadi saya bilang luangkan waktu untuk bisa bermain aktif bersama anak. Entah itu main ular tangga, entah itu main apa sama-sama gitu ya, ketika anak-anak masih kecil kan kita bisa masukkan keterampilan sosialnya gitu. Jadi kalau pura-puranya kamu jadi chefnya gitu ya, nanti kalau aku datang sebagai pembeli, kamu harus tanya, misalnya gitu mau beli apa, atau misalnya bilang terima kasih dan sebagainya, itu keterampilan sosialnya bisa kita ajarin sebetulnya gitu. Tapi untuk ketemu sama teman dan sebagainya, kalau memang itu sangat terbatas, saat ini ya fasilitasi dengan video call tadi gitu. Terus kemudian bisa saling sapa, terus nanya, terus boleh tunjukin misalnya, kamu lagi main apa di sana, aku lagi main ini loh, ada ini dan sebagainya. Itu kan masih bisa difasilitasi ya, meskipun terbatas, nggak bisa ketemu langsung. Gitu. Tuh, nah begitu jadinya memang kembali lagi ya, bertemu itu ya tidak mungkin kalau bertemu, karena dengan kondisi seperti ini, ya kalau solusi sebuah sosialisasi yang penting buat anak memang penting, apalagi dengan usia balita. Tapi ya memang kayaknya kalau saya garis bawahi, bermain peran di rumah itu memang sangat penting rupanya, bermain peran. Entah dia sebagai guru, kemudian ada orang tuanya sebagai anak, ada yang sebagai murid. Nah itu penting. Kalau dengan teman yang lain, cara yang paling efektif memang video call. Itu memang sekarang ini yang memang paling memungkinkan seperti itu. Iya.
Ada yang lain nih? Salam kenal. Bu, saya mau bertanya ke Bu Astri ini. Ya. Kalau untuk anak kan kadang-kadang ya tadi ya lagi pandemi gini dia mungkin karena bosen atau apa. Jadi biasanya bisa main dengan bebas, sekarang enggak. Nah, terus kan jadi emosinya kadang-kadang meledak-meledak ya. Nah, sekarang anak saya kan umur hampir 4 tahun ya, udah hampir 4 tahun lah tahun ini. Kalau sedang marah-marah gitu tuh Bu, baiknya misalkan kan kadang-kadang susah ya kalau dia lagi ngambek banget, misalkan sampai kadang lempar barang gitu ya misalkan. Kita susah tuh kalau suruh ngitung, dia pasti apalagi umur segini kan segala sesuatu enggak, misalkan kita suruh, "Ayo jangan marah," enggak mau, apa segala enggak mau. Nah, kalau kayak gitu pendekatannya gimana ya Bu ya? Terima kasih. Oke, jadi ketika dia lagi marah, maaf ya agak putus-putus di saya. Oke, jadi ketika marah kemudian lagi marah dan lempar barang gitu ya. Kalau disuruh ngitung kan agak susah gitu ya. Oke. Ya memang itu terjadi juga ya untuk anak-anak di bawah 5 tahun, kadang-kadang kalau marah juga ya semuanya pokoknya jadi enggak gitu ya. Nah, kita boleh kasih dia jeda gitu. Kalau lagi bete, lagi kesel, sekali dia lempar, oke, lalu kita bilang tidak boleh lempar lagi misalnya gitu ya. Sekarang kalau lagi kesel duduk di situ, ya udah diem aja gitu. Kita tunggu, tapi tunggu sampai marahnya selesai misalnya gitu. Itu boleh kalau kita suruh dia hitung dulu 1 sampai ini gini, itu memang jadi agak susah gitu ya. Kalau misalnya kondisinya udah nangis banget, baru tarik napas itu akan lebih memungkinkan. Tapi kalau dia lagi marah, bete gitu ya, moodnya udah lagi nggak bagus gitu, ya udah gitu, kita bisa kasih dia jeda untuk diam dulu sebentar gitu, tapi tidak boleh lempar barang gitu misalnya. Kalau misalnya barangnya ini dilempar, nanti papi simpen gitu ya, papi ambil gitu ya, ini nggak ada misalnya mainannya karena dilempar-lempar gitu. Jadi boleh kasih dia jeda, tunggu dia lebih kalem sendiri, mungkin dari situ kita juga jadi bisa lihat cara dia untuk bisa menenangkan diri itu gimana gitu. Jadi memang diemin, kasih kursi apa ya, kadang kita kasih nama kursi tidak siap gitu ya kalau di sekolah, atau misalnya kursi apa yang kalau kamu kesel ya udah kamu duduk di situ, diam di situ sampai kamu tenang gitu. Mungkin itu boleh diajarin. Kalau misalnya dia nggak mau di kursi situ, ya kamu di mana duduknya, tapi diam di situ. Nah, kita dampingi dia, tapi kitanya juga diam juga gitu. Jadi kalau kita dampingi sambil kita ngomong terus kan mungkin dia jadi nggak tenang juga gitu. Ya udah kamu diam, aku juga diam gitu. Lalu tunggu sampai dia lebih tenang, baru ajak ngomong gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu kesal, yang bikin kamu bete, itu apa gitu. Mungkin itu bisa dilakukan. Itu yang terjadi juga kalau anak di sekolah seperti itu Bu Asri. Jadi kalau anak di sekolah juga marah, seringkali ya kita diamkan dulu sebentar, tapi tetap memperhatikan, tidak memberi kata-kata, nanti dia akan cooling down sendiri. Kemudian baru kita akan bicara pelan-pelan, kembali lagi mengolah rasa, kenapa marah, kenapa kesel, karena ternyata masalah di rumah itu masih terbawa. Iya, tadi aku kesel sama papi, soalnya papi nggak mau anterin aku, yang anterin mami. Itu baru keluar pada saat anak sudah masuk sekolah nangis-nangis, tidak mau ke sekolah, tapi kemudian kita diamkan, lebih tenang, diajak ngobrol baru bisa. Dan akhirnya ya sudah, nanti ibu akan bicara ya sama mami ya, sama papi supaya pengen diantar. Kenapa pengen diantar? Kenapa papi tidak bisa mengantar? Apa alasannya? Itu pun kita ajak bicara yang akhirnya membuat anak sadar bahwa tidak semua orang tua bisa mengantarkan serta-merta berdua, tapi harus satu-satu. Itu seperti apa? Itu juga terjadi di sekolah juga seperti itu. Nah, ada lagi. Sudah ya, kayaknya sudah luar biasa ini, tidak apa-apa. 10 menit lebih
awal kita selesai. Terakhir tidak ada, karena memang kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya intinya kembali lagi ke pribadi. Bagaimana yang pertama emosi orang tua, kita harus mengenal tumbuh kembang anak usia 4-5 tahun. Dan pada saat parenting awal itu pun sudah kami berikan pada saat, kalau kita biasa memberikannya di standar tingkat pencapaian perkembangan anak di usia 4-5 tahun. Dan itu sudah diberikan, Mami boleh lihat-lihat lagi, buka-buka lagi. Kalau memang lupa boleh minta lagi kepada gurunya, tidak apa-apa. Oke, itu memang ada dan itu penting karena pada saat penilaian pun itu kita berikan. Kalau kita namanya di DC, di DC itu ada, itu STPA, tingkat pencapaian. Itu boleh menjadi pegangan orang tua. Dan yang kedua, saya sebenarnya pengen memposisikan yang kedua ini terakhir. Yang kedua itu orang tua happy, anak pasti happy. Karena itu buat saya dapat bagaimana emosi orang tua itu dirasakan oleh anak. Jadi pada saat bagaimana orang tua merasa kesal atau apa tidak nyaman, itu pun akan terpengaruh oleh anak. Itu yang ketiga, kemudian bagaimana regulasi emosi, itu juga saya setuju sekali bagaimana menenangkan diri, kemudian kita juga fokus, tarik nafas, kita mengenal pribadi kita, bagaimana kita mengolah emosi kita sendiri, kemudian kita perlu relaksasi, itu juga penting. Dan kita juga harus sadar mengenali emosi kita sendiri, jadi kita juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian be kind to ourselves, itu memang penting banget. Kita memang penting me time, wah me time memang krimbat gitu, spa. Yang penting jangan tiap hari ya itu. Tapi memang itu sangat penting. Kemudian juga kita harus merubah kebiasaan kita. Kemudian bagaimana kita juga melihat situasi anak, emosi anak, membantu anak mengatasi emosi yang dirasakan, proses belajar, karena yang penting itu adalah proses belajar. Itu tadi saya highlight tuh Bu Asri, ini proses belajar bukan hasil. Nah kemudian bagaimana kita memeluk anak untuk salah satunya mengatasi emosi anak. Dan yang terakhir, bagaimana untuk tips stimulasi anak, kita memang harus selalu membangun kemandirian anak, balik lagi melibatkan anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah, memfasilitasi untuk mengembangkan ide bermain anak dan board game atau bermain apapun yang ada di rumah, dan peran serta orang tua dan keluarga itu sangat penting. Yang terakhir bahwa luangkan waktu bersama anak dan quality time itu sangat bermanfaat sekali buat anak. Mungkin itu kesimpulan yang saya ambil dari tema kita hari ini. Sharing dan caringnya emosi anak versus emosi orang tua. Itu saja. Oke. Ada yang bertanya, satu lagi nyelip, nggak apa-apa ya Bu Asri ya? Bonus. Pagi ya, Ibu, oke. Pagi Ibu, kalau tanya, kalau anaknya suka sulit buat dipanggil, karena suka susah dipanggil dan sibuk main sendiri, perlu saya tekankan, pakai nada tinggi supaya dia mau menoleh dan menjawab. Hanya saya rasa kalau begini terus, ya sayanya yang capek ya. Apa ada solusi yang menarik supaya anaknya juga sama-sama enak, supaya nggak diomelin terus. Nah, gimana nih Bu Asri? Bonus-bonus. Ternyata memang antusias sekali nih para orang tua. Ya, oke. Jadi memang banyak juga ya anak-anak yang susah kalau dipanggil kalau sudah lagi sibuk gitu ya. Kita perlu lihat memang dia lagi ngapain sih gitu ya. Apa yang sedang dia lakukan, terus kemudian kalau dia lagi nonton TV, contoh misalnya lagi nonton TV atau apa, ketika kita memang mau bicara sama dia, mulai disamperin dulu anaknya, terus kemudian tunggu, panggil, kalau dia nggak noleh,
TV-nya matiin dulu misalnya. Jadi kita memang harusnya situasi juga gitu ya, ketika dia lagi main, ketika hanya dipanggil, kita perlu samper untuk kasih untuk dia lihat kita gitu. Sebenarnya kita mau ngomong apa sama dia karena ini penting gitu ya, karena ini kan saya panggil dia misalnya gitu. Jadi memang perlu dilihat situasinya seperti apa. Kalau memang karena dia terdistrak dengan hal lain, stop dulu yang lain gitu. Ajak ngomong dengan lihat mukanya gitu ya, lihat matanya, dan dia juga lihat mata kita gitu ya. Jadi ada kontak mata di situ, dan mama mau ngomong ini ya gitu, mama mau ingetin ini misalnya gitu. Nah lalu kalau misalnya karena udah mau perpindahan nih gitu ya, dari main terus mau mandi misalnya gitu, ya berikan mungkin peringatan dulu gitu ya, 15 menit lagi kita mandi ya, misalnya jarum panjangnya ada di angka 3 misalnya gitu ya, nanti mama akan tarik misalnya. Jadi kitanya sendiri nggak capek untuk manggilin dia terus gitu ya, karena dia nggak mau noleh misalnya gitu. Jadi perlu dilihat situasinya seperti itu. Jadi sambil anaknya, mama mau ngomong sebentar misalnya gitu, dia ditepuk dulu gitu. Kalau memang ini nggak ada persoalan dari auditori ya, dalam arti memang bukan karena ada permasalahan dengan pendengarannya dia. Gitu. Baik, kami tutup tajuk salam hormat kami buat Ibu Asrini. Boleh dong aplaus buat Ibu. Terima kasih buat kesempatannya Ibu. Baik, terima kasih para orang tua Ibu Asrini. Salam jumpa kembali bersama kami nanti pada tanggal 11 November. Kami juga bergabung kembali bersama Ibu Asrini. Tidak menutup kemungkinan para orang tua semuanya yang sekarang bergabung di sini ikut kembali untuk caring dan sharing bersama dengan Ibu Asrini. Boleh ya Ibu ya? Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Ya.